Oke, selamat datang kembali di mata kuliah pengetahuan komputer bersama saya Federico Sabandar, di mana kita akan memanfaatkan software MATLAB untuk kita melakukan pembelajaran terkait dengan pengetahuan komputer kita. Dan saya juga ucapkan selamat datang di channel saya Fisika Komputasi MATLAB. Semoga apa yang boleh disampaikan melalui channel YouTube ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengenalan MATLAB. Di dalamnya itu kita harus ketahui dulu apa itu MATLAB, bagaimana kegunaannya, bagaimana kita memulai dan mengakhiri MATLAB. Terus hal yang terpenting di sini juga adalah elemen penulisan dasar pemrograman MATLAB. Oke, kalau misalkan sudah, kita akan melakukan demo pada MATLAB. Hal ini bertujuan untuk kita bisa diperlihatkan atau mungkin kita bisa belajar melalui video-video atau menggunakan skrip-skrip yang sudah diberikan oleh MATLAB ini sendiri. Oke, jadi juga kita bisa melakukan optimasi fitur help pada MATLAB ini. Jadi selain kita bisa memanfaatkan fitur demo ini, kita juga bisa menggunakan fitur help. Ya. Oke, selanjutnya kita ketahui dulu apa itu MATLAB ya. Jadi MATLAB itu berdasarkan singkatannya ini, MATLAB ini adalah kependekan dari Matrix Laboratory. Disebut demikian karena setiap data pada MATLAB ini menggunakan dasar matriks. Jadi MATLAB ini juga merupakan bahasa pemrograman tinggi, tertutup dan sensitif dalam lingkungan komputasi numerik yang dikembangkan oleh MathWorks. Oke, jadi teman-teman nanti bisa cari referensi lain terkait dengan apa itu MATLAB ya. Bisa melalui internet ya, atau mungkin lewat jurnal, buku-buku, terserah teman-teman. Yang penting informasi terkait dengan MATLAB ini adalah valid. Oke. Kemudian kita lihat kegunaan daripada MATLAB. Nah, ini penting nih, ini keren nih. Salah satu aspek yang sangat berguna dari MATLAB ialah kemampuannya untuk menggambarkan berbagai jenis grafik sehingga kita bisa memvisualisasikan data dan fungsi yang kompleks. Jadi berbagai jenis grafik, bisa grafik 2 dimensi, jadi bisa menampilkan 2 dimensi ya, seperti kalau misalkan kita belajar matematika atau statistika ya, atau menggunakan Excel ya kan. Nah, di sini dia lebih spesifik lagi, dia bisa sampai ke 3 dimensi. Contoh, misalkan seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan ya, ini adalah contoh gambar grafik 3 dimensi ya. Jadi dia bisa bentuknya seperti ini, itu dapatnya dari mana? Nah, itu kita bisa belajar dari perkuliahan ini, yaitu terkait dengan MATLAB. Oke. Jadi ini adalah salah satu aspek yang sangat menarik sekali daripada MATLAB ini. Oke, jadi selain dia memiliki kemampuan untuk membuat grafik dengan visualisasi terbaik, di sini juga mempunyai banyak tools yang dapat membantu berbagai disiplin ilmu. Misalkan nih ada banyak tools nih. Kita bisa lakukan simulasi, ada apps juga banyak nih. Itu nanti teman-teman nanti bisa pelajari secara bersama di perkuliahan kita di pada pemrograman komputer ini. Oke. Jadi selain ini, itu juga merupakan salah satu penyebab kenapa industri menggunakan MATLAB. Oke, seperti itu. Lalu yang kemudian manfaat lain atau kegunaan lain daripada MATLAB ini ya, mempunyai banyak library yang sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan matematika seperti membuat simulasi fungsi ya. Contoh seperti ini juga bisa dikatakan seperti itu. Kemudian ada pemodelan matematika dan perancangan GUI ya. Jadi GUI itu apa? GUI itu Graphical User Interface. Jadi tampilan termuka pengguna dan secara grafik seperti ini. Oke. Jadi penerapan ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh MATLAB ini bukan saja pada bidang ilmu matematika, statistika, ya, tapi juga bisa digunakan untuk komunikasi dan jaringan, teknik dan komputasi, biologi, finansial dan lain-lain. Oke. Jadi siapa saja yang bisa menggunakan MATLAB ini? Yang bisa menggunakan MATLAB ini bisa digunakan oleh kalangan pelajar, teknisi, peneliti di universitas, terkait dengan penelitian ya.
Terus ada juga institusi penelitian maupun industri untuk melakukan komputasi matematis dalam berbagai keperluan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu ya pasti untuk penelitian, pengembangan sistem dan desain sistem. Jadi berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya, MATLAB merupakan bahasa pemrograman tertutup. Jadi untuk kompilasi program kita harus menggunakan software dari MathWorks sendiri. Tidak bisa menggunakan dari yang lain. Contoh, kalau misalkan kita punya file dalam bentuk PowerPoint, kalau kita mau buka, kita tentunya harus memiliki atau kita sudah menginstal Microsoft Office. Kalau misalkan kita belum menginstal Microsoft Office, otomatis file PPT kita atau PowerPoint kita itu tidak bisa dibuka. Oke, maksudnya seperti itu ya. Lanjut, bagaimana memulai dan mengakhiri MATLAB? Nah, ini penting juga nih. Nah, jadi kalau kita memulai MATLAB dengan mengeksekusi icon, kita bisa melakukan dengan mengeksekusi icon MATLAB di layar komputer ataupun melalui tombol start di Windows. Nah, otomatis sebelum kita bisa memulai MATLAB ini dengan mengeksekusi icon atau melalui tombol start, tentunya kita harus mengetahui atau memiliki software ini dulu. Kalau kita sudah memiliki software, terus selanjutnya apa? Kita harus bisa menginstal dulu. Kalau sudah selesai install, baru kita bisa membuka atau memulai MATLAB kita dan menggunakan cara seperti yang sudah disampaikan. Oke. Nah, nanti setelah proses loading selesai, daripada program MATLAB ini nanti akan muncul jendela utama atau layar desktop kita. Atau tampilan antarmuka daripada MATLAB ini. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau nanti di kolom deskripsi nanti teman-teman nanti bisa ada link untuk bisa mempelajari cara menginstal software MATLAB. Kebetulan yang saya punya ini adalah MATLAB versi 2016. Oke. Seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk mengakhiri kita bisa menggunakan command exit atau quit, atau kita bisa menggunakan tombol close di sini. Jadi kita bisa menggunakan command exit ya. Jadi pada command window ini adalah tampilan command window kita. Jadi sebelum kita lanjut ini, ketika kita programnya sudah mulai terbuka pada jendela desktop ini adalah jendela desktop ya pada MATLAB sendiri. Yang hal penting harus kalian ketahui, ini ada current folder, ada command window, terus ada workspace, sama satu lagi namanya itu adalah command history. Ini dia command history. Command history ini dia menampilkan semua statement atau aktivitas kita menggunakan MATLAB. Nah, sudah cukup banyak nih, cukup banyak ya. Jadi kalau workspace ini untuk menampilkan setiap statement yang aktif atau variabel yang aktif. Jadi kalau misalkan kita buatkan variabel di sini, dia akan menampilkan yang aktif yang barusan kita gunakan. Oke. Terus current folder ini dia modelnya sama seperti dengan yang ada pada layar komputer kita atau laptop kita, notebook kita. Jadi ketika kita masuk ke My Computer, pada pojok kiri, itu ada beberapa menu ya. Itu menampilkan direktori kita atau pilihan kita untuk beberapa folder yang sementara aktif atau di dalamnya terdapat file-file. Oke. Kebetulan ini adalah file yang sementara aktif ini juga penting buat teman-teman semua. Jadi kalau misalkan kita sudah membuat sebuah script atau sebuah perintah, kalau kita simpannya harus sesuai, harus sesuai. Jadi otomatis kalau misalkan di sini tersimpan pada current folder ini misalkan pada data D, terus ada file tertentu misalkan file namanya file A, kemudian di sini kita sudah pernah nih bekerja, kemudian kita mau membuka. Kalau misalkan file yang kita buka ini tidak sesuai dengan di sini, maka dia akan muncul error. Lalu bagaimana mengatasinya? Mengatasinya adalah dengan cara kita harus samakan isi file di sini harus sama dengan di current folder. Contoh,
Misalkan saya ketik nih. Nah, misalkan pada editor, pada jendela editor ini filenya nih, ini filenya. Ya. Kemudian di sini pada current foldernya saya buatnya misalkan pada pertemuan 10 sini. Nah, beda nih ya, beda posisi. Nah, jadi kalau ketika saya jalankan, saya run, nah, to run this file you can either change the MATLAB current folder or add its folder to the MATLAB path. Ya kita harus ubah foldernya dulu. Kita ubah di sini. Atau kita bisa add to patch. Seperti itu. Harus sesuai, harus sama. Jadi contoh kalau misalkan tadi di situ pertemuan 2 ya, kita coba kalau kita jalankan sesuai. Sesuai. Itu dia, sol 1 sama seperti di sini. Oke, sol 1. Oke, dia seperti itu. Kemudian next kita lanjut. Ini saya hilangkan saja dulu. Seperti itu. Kemudian kita lihat apa lagi? Terkait dengan elemen penulisan dasar pemrograman MATLAB. Nah, ini penting nih penulisan tanda baca. Dan di antaranya ada titik koma, persen, koma, titik 3, kurung siku, karakter yang diketik, titik, dan prompt comment. Nah, maksudnya itu seperti apa? Kita lihat, misalkan ada contoh ya. Contohnya. Misalkan sih. Sebentar. Ini aja. Oke, misalkan contoh penulisan tanda baca pada command window. Oke, kita lihat. Misalkan diketahui massa suatu benda sebesar 10 gram. Kita bikin sini aja. Kita panggil. Nih. Diketahui massa atau M suatu benda sebesar 10 gram, tentukan besarnya gaya F jika percepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon pangkat 2. Oke, kita coba ya. Jadi yang pertama itu ada sebuah data atau dua variabel ya, namanya variabel M sama variabel G untuk percepatan gravitasi. Jadi kalau misalkan kita ketik, misalkan di sini M sama dengan berapa ya, 10. Variabel M bernilai 10. Kita bisa gunakan tanda titik koma. Terkait dengan titik koma ini, kalau misalkan kita ketik terus kita enter, dia tidak akan memunculkan nilai atau dia tidak akan memberikan nilai M itu berapa. Tapi kalau misalkan kita hilangkan, dia akan memunculkan nilainya. Tapi kalau misalkan kita ketik titik koma, dia tidak akan memunculkan hasilnya. Jadi contoh kalau misalkan saya enter, munculnya tidak. Tapi kalau misalkan saya ketik M sama dengan 10, dia akan menjawab M sama dengan 10. Oke, paham ya? Nah, itu dia. Jadi karena ini kita sedang coba, ya kita ketik aja M sama dengan 10. Kita gunakan titik koma karena kita tidak ingin memunculkan nilai M ini. Kita hanya kasih tahu M-nya sama dengan 10 aja. Oke, kita bisa berikan keterangan menggunakan tanda persen. Jadi fungsi persen ini adalah memberikan komentar atau keterangan. Misalkan M ini adalah massa suatu benda dalam gram. Oke, seperti itu. Kemudian ada nilai gaya percepatan gravitasi. Kita gunakan G sama dengan 9,8 meter per sekon pangkat. Jadi kalau pangkat di sini kita gunakan tanda topi ya. Topi 2. Kita kasih keterangan titik koma dulu. G adalah percepatan
gravitasi. Dia seperti itu. Oke, ini kita taruhnya sini aja. Dalam itu dia seperti itu ya. Kemudian kita ditanya besarnya gaya, ada. Jadi besarnya gaya. Jadi kalau misalkan gaya, kalau masih ingat nilai gaya kita itu diperoleh dari massa suatu benda dikalikan, ya, dikalikan dengan percepatan gravitasi, ya. Jadi untuk perkalian kita gunakan tanda bintang. Kalau sudah kita tidak perlu gunakan titik koma, karena kita ingin menampilkan nilai atau hasil daripada nilai gaya ini. Berarti kita hilangkan. Oke. Enter, nilainya adalah 98. Oke, bisa paham ya? Ya, dia seperti itu. Oke, next terus di sini ada penulisan matriks ya. Penulisan matriks. Kalau kita ingin menulis matriks, kita bisa ketiknya seperti ini. Misalkan matriks. Jadi matriks itu identik dengan huruf besar ya. Jadi M sama dengan kita gunakan tanda siku. Siku. Oke, misalkan sini 01 10. Ya kita bisa ketiknya 0 dan spasi 1. Kita bisa gunakan tanda titik koma ataupun koma. Nah, itu aturannya. Seperti itu, kita gunakan titik koma aja. Kemudian 1 spasi 0. Kita tidak boleh gunakan titik koma di belakang sini ya. Kenapa? Kalau kita titik koma berarti nilai daripada matriks ini tidak akan muncul. Udah, kita hilangkan saja, kemudian kita enter. Nah, jadi bentuk tampilan daripada matriks untuk pengguna MATLAB tampilannya seperti ini. Oke, itu dia. Oke, next. Kalau misalkan sudah, kita bisa lihat yang berikut terkait dengan ini kita lihat dulu ya. Ini ada persen, tadi sudah, koma sudah, paham ya. Titik 3. Titik 3 maksudnya di sini adalah kalau misalkan kita memiliki statement yang cukup panjang, berarti kita bisa gunakan titik 3 ini. Titik 3 ini nanti kalau misalkan sudah selesai, nanti dia bisa muncul di bawah. Jadi kalau misalkan cukup panjang ya, kita gunakan titik 3 saja tanpa menuliskan variabel baru. Oke, seperti itu. Kemudian kurung siku terkait dengan matriks sudah tadi disampaikan. Terus ada karakter yang diketik. Ini berupa kalau misalkan ada apa ya, bisa dikatakan statement atau kalimat ya, kita bisa gunakan tanda kutip seperti ini. Dan juga ini identik dengan string. Jadi seperti itu. Jadi ini juga ada tanda titik. Tanda titik. Penggunaannya ini fungsinya untuk penggunaan untuk bilangan atau bilangan real atau titik desimal, udah angka desimal, udah. Jadi kita tidak gunakan koma untuk menyebutkan bahwa ini adalah bilangan desimal. Sama seperti ketika kita belajar menggunakan Excel, udah. Setiap bilangan yang penuh dengan desimal kita gunakan tanda titik seperti itu, oke. Terus ada prompt comment. Nah, ini biasanya muncul pada command window. Ini secara defaultnya seperti itu. Oke, setiap kali kita mulai kita enter, udah dia akan muncul tanda prompt comment seperti ini, lebih besar sebanyak 2 kali seperti itu. Oke, kalau misalkan sudah, kita bisa lihat yang berikut ada operasi matematika. Jadi operasi matematika ini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan pengakaran. Ini merupakan operasi matematika dasar yang kita peroleh sejak lama ya, dari sejak SD. Itu teman-teman harus tahu seperti itu. Jadi kalau penjumlahan kita gunakan tanda plus, pengurangan tanda minus, perkalian tanda bintang, kalau kita mau membagi kita gunakan tanda garis miring atau slash ya. Kemudian ada perpangkatan, kita gunakan tanda topi. Tadi sudah saya jelaskan terkait dengan hal itu. Kemudian kalau untuk pengakaran kita bisa gunakan fungsi atau komen sqrt. Oke, dibacanya square. Oke, seperti itu. Oke, kita lihat contoh. Kita panggil saja, misalkan tentukan nilai operasi matematika berikut. Untuk A tambah B, A kurang B, A kali B, A bagi B, B pangkat 3. Kemudian ada akar A. Dan jika variabelnya adalah A sama dengan 100 dan B sama dengan 10. Oke, jadi kita ketik dulu A sama dengan 100, titik koma.
Kemudian kita bisa lanjut nih, B sama dengan 10 titik koma. Oke, kalau misalkan sudah kita enter, jadi kita memiliki dua variabel, namanya variabel A dengan nilainya 100 dan variabel B dengan nilainya adalah 10. Kita akan mencoba melakukan perhitungan menggunakan operasi-operasi matematika. Yang pertama, A tambah B, kita tidak usah menggunakan titik koma ya, karena kita ingin munculkan hasilnya. Jadi kita lanjut saja, kita kasih cukup berikan keterangan. Ini disebut yang operasi penjumlahan. Nah, kita enter, hasilnya 110. Lanjut, A kurang B. Ini kita kasih keterangan juga, operasi pengurangan. Ini kita copy aja biar cepat nanti. Kalau sudah kita enter 90 ya, 100 kurang 10 90. Kemudian ada perkalian. Kalau perkalian berarti kita gunakan tanda bintang. Oke. Nilainya adalah 1000, 100 kali 10. Oke. Selanjutnya ada A bagi B. Ini operasi pembagian. Oke. 100 bagi 10 hasilnya adalah 10. Oke, kemudian B pangkat 3. Udah, kalau B pangkat 3 berarti kita gunakan simbol topi ya. B pangkat. Udah. Pangkat 3. Udah. Ini kita kasih keterangan operasi perpangkatan. Enter. Oke, jadi 10 dipangkatkan 3 nilainya adalah 1000. Yang terakhir adalah akar daripada A. Kalau akar berarti kita gunakan perintah komen lagi. SQRT. Akar dari nilai A. Ya. Teks keterangannya adalah operasi pemaparan. Oke, enter. Jadi akar dari 100 adalah 10. Dia seperti itu terkait dengan operasi matematika. Ya, paham ya? Semoga bisa dipahami. Kita lihat yang berikut tentang demo pada MATLAB. Nah, demo pada MATLAB ini kita bisa langsung ketik pada command window, general command window ini ya. Kita ketik demo. Udah. Apa sih yang ditampilkan dari demo ini? Maksudnya itu seperti apa? Kita lihat. Tunggu sebentar, dia lagi busi ya, lagi sibuk. Oke teman-teman, kalau misalkan kita ketik demo, tampilannya akan seperti ini. Dia akan memunculkan dokumentasi terkait dengan file-file di dalam MATLAB ini. Jadi kita bisa melihat menggunakan video, atau mungkin lewat script ya. Jadi ada beberapa sintaks atau bisa kadang coding ya, untuk bisa mengetahui kalau misalkan muncul bentuknya seperti ini atau hasilnya seperti ini, kira-kira scriptnya seperti apa. Sama seperti pemrograman lainnya ya. Jadi mempermudah kita untuk bisa melakukan pengkodian terkait dengan pembelajaran MATLAB ini ya. Seperti itu. Kalau misalkan sudah bisa paham ya, teman-teman nanti bisa coba sendiri. Kita lihat yang berikut, ada yang namanya, jadi kita cukup ketik demo ya, seperti itu. Kemudian optimasi fitur help pada MATLAB ya. Jadi untuk mendapatkan help terdapat dua cara. Yang pertama melalui command window dan melalui help browser ya. Nah, dari command window kita bisa gunakan fitur help, helpwin dan doc ya. Jadi misalkan kita ingin mengetahui deskripsi dari command plot. Jadi ini berbicara tentang perintah untuk membuat grafik. Kalau ingin membuat mengetahui lebih jauh tentang plot, kita cukup ketik help plot. Kalau misalkan tidak help plot, kita bisa gunakan helpwin plot
atau doc plot. Seperti itu, dia akan menampilkan bantuan terkait dengan plot tersebut. Contoh help plot. Seperti itu, kita lihat. Sementara Busi, sebentar sibuk, tunggu sebentar. Oke, ini dia. Udah. Jadi kita bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang plot-plot ini. Udah. Nah, itu banyak tuh. Nanti kalau kita masuk ke materi terkait dengan 3 dimensi, plot 2 dimensi atau 3 dimensi, itu nanti kita akan coba menggunakan sintaks ini ya, untuk bisa belajar lebih jauh lagi tentang membuat grafik. Oke, lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat ya referensi terkait dengan halaman untuk plot atau fungsi lain. Jadi kita bisa klik aja. Nah, dia muncul nih plot, khusus untuk plot. Ya. Nah, di sini tersimpan nih banyak nih sintaksnya, udah deskripsi dari sintaks tadi itu seperti apa, udah. Nah, ini dia. Nah, contoh plot untuk grafik 2 dimensi seperti ini banyak ya. Nah, teman-teman nanti bisa pelajari lebih lanjut terkait dengan fitur help ini. Udah. Jadi dia sama halnya kalau misalkan kita menggunakan apa ya? Helpwin. Udah. Jadi selain help, kita bisa gunakan helpwin dan juga doc. Oke, seperti itu. Nah, ya. Jadi selain itu kita bisa gunakan help, win juga boleh, terus doc juga boleh. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Terus misalkan selain itu kita juga bisa gunakan dari help browser. Nah, kita bisa mengetikkan help browser di command window atau dari menu help. Nah, kalau dari menu help kita bisa lihat nih pada menu home ada menu help. Ya, kita klik ada dokumentasi, example, support website, kita bisa coba. Kalau dokumentasi pasti munculnya seperti ini. Ini dokumentasi, oke? Ada banyak pilihan menu di sini, kita bisa lihat satu persatu. Oke, kalau misalkan tidak, kita bisa gunakan tadi dikatakan kita bisa gunakan help browser. Nah, di command window kita coba. Oke, muncul ya. Help browser. Ini dia. Jadi sama ya, sama seperti tadi dokumentasi dan semuanya. Jadi semuanya ini sama nih. Nah, oke, all product. Udah, kalau kita klik tampilannya sama, ya sama seperti yang tadi. Oke, sama seperti ini. Jadi intinya sama saja. Udah. Cuma di sini kita bisa lihat nih ada tulis warning. Udah, help browser will be removed in a future release. Jadi kalau misalkan kita gunakan apa ya, sintaks help browser atau perintah help browser ini di masa yang mendatang ketika dirilis versi terbaru, kita tidak bisa lagi menggunakan help browser. Di sini kita bisa gunakan doc. Kita bisa gunakan fungsi doc. Jadi memang di sini ada fungsi doc ya. Doc tadi mana ya? Ini dia. Doc, tapi kan ada embel-embelnya, ada doc plot misalkan gitu. Tapi kita mau coba ya, nanti teman-teman bisa coba sendiri. Jadi kalau misalkan tidak mau ada muncul error seperti itu untuk masa mendatang, cukup kita ketik doc aja sebagai pengganti daripada help browser. Kalau kita enter, nah muncul ya. Tapi di sini ada warning tidak ada. Oke, paham ya? Seperti itu. Oke, jadi kita coba latihan ya. Kita coba latihan terkait dengan pembelajaran kita di hari ini. Misalkan ada soal sini. Nah, misalkan operasi perkalian rumus usaha dalam satuan joule dengan gaya dalam Newton sebesar 10 dengan perpindahannya sebesar 2. Nah, jadi untuk rumus usaha ini kita bisa gunakan atau manfaatkan rumusnya itu W sama dengan F kali S. Oke, kita coba. Kita buat dulu yang pertama, variabelnya ada 2 variabel, yaitu variabel yang pertama ada variabel F sama dengan 10. Kita kasih keterangan. Nah,
keterangan ini gaya dalam Newton. Oke. N. Kemudian ada juga yang namanya perpindahan S sama dengan 2. Berikan keterangan perpindahan dalam meter. Oke. Nah, selanjutnya untuk usaha sendiri kita bisa ketik nih usaha. Oke. Jadi ada satu hal yang harus perlu kalian ketahui, kalau misalkan variabel itu lebih dari satu karakter ya, baik itu kata kah, huruf kah, kita harus tidak bisa menggunakan spasi, kita harus pisahkan itu menggunakan underscore atau garis bawah seperti ini. Oke. Kalau misalkan sudah, kita tinggal ketik sama dengan rumusnya, yaitu F dikalikan dengan S. Kita tidak perlu lagi menggunakan titik koma, berarti kita bisa langsung enter supaya bisa lihat hasil daripada usaha atau ini. Usahanya adalah 20 dan usahanya adalah 20. Jadi 10 kali 2 adalah 20 seperti itu. Oke, kalau misalkan pada dasarnya pada command window ini cukup sulit ya untuk bisa kita menyimpan apa yang sudah boleh kita ketik. Jadi teman-teman hanya bisa menggunakan workspace. Ini save ya, kita save. Dia punya tipe filenya dalam metode .mat ya. Oke, jadi kita bisa simpannya pada pertemuan 2, misalkan kita ketiknya latihan 1, save. Dia secara otomatis ada di sini di current folder. Oke, itu dia. Jadi kalau kita buka, kita ketik kita klik 2 kali, dia aja muncul load latihan 01 mat. Kalau misalkan mau buka, kita cukup ketik open apa ya, kita coba dulu ya, copy aja. Nah, ini dia. Nah, M lagi. Nilai gaya, nilai usahanya. Jadi semua nilai ya, semua nilai yang pernah kita buat munculnya. Itu dia. Jadi kalau misalkan ingin memberikan file terkait dengan apa yang sudah boleh kita ketik seperti ini, kita mungkin lakukan dengan melakukan screenshot. Ya, lakukan screenshot. Oke, ya seperti itu ya. Jadi sementara kita akan belajar tentang memanfaatkan command window dulu. Nanti pada waktu-waktu tertentu kita akan belajar menggunakan mfile, ya, menggunakan jendela editor. Akan lebih menarik lagi kalau kita gunakan jendela editor. Cuma untuk pertemuan awal ini kita gunakan command window dulu supaya kalian bisa lebih paham lagi tentang penggunaan daripada MATLAB ini. Kenapa? Karena ini merupakan dasar untuk kita bisa belajar lebih jauh tentang MATLAB. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah bisa tahu tentang dasar-dasar seperti ini, maka kita masuk dengan yang namanya jendela editor. Nah, misalkan seperti ini. Jadi bedanya antara editor sama jendela editor ini sama jendela perintah ini atau command window ini adalah, kalau pada command window ini, kalau kita ketik scriptnya salah atau sintaksnya salah dan sebagainya, intinya semuanya salah, kita tidak bisa melakukan pengeditan atau tidak bisa menghapus. Oke, jadi kalau misalkan sudah seperti itu, maka dari awal, dari atas sampai bawah, bisa dilihat bahwa ini tidak teratur, bahkan tidak rapi ya. Nah, itu dia. Tapi kalau misalkan kita bekerja menggunakan jendela editor, kalau kita ketik misalkan kita ambil tadi apa ya, sebentar. Misalkan kita copy aja ini, kita ketik sini,
Misalkan F sama dengan 10, kita kasih keterangan gaya dalam Newton, S sama dengan 2, maka nilai usaha W kali S sama dengan apa? Nah, di sini kita bisa simpan dulu ya, kita simpan sebelum kita jalankan. Kita ketik misalkan soal 4. Dia tersimpan di sini soal 4 ya. Jadi kalau misalkan sudah tersimpan, tinggal kita jalankan atau kita run. Kita bisa lihat hasilnya di jendela komen. Oh sudah ya. Ini dia. Usaha W sama dengan 20. Hasilnya langsung muncul. Oke. Jadi kalau misalkan ada kesalahan dalam penulisan atau sintaksnya, nah kita bisa melakukan pengeditan. Udah. Misalkan W sama dengan F kali S dan sebagainya. Kita save, kita jalankan. Kita lihat di command window FW sama dengan 20 seperti itu. Oke, jadi terima kasih untuk pertemuan di hari ini. Semoga materi yang boleh saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu pada pertemuan kita yang ketiga.